yang kami muliakan para pengguna Yayasan Al-Amin, Bapak Ketua Umum Yayasan Al-Amin, dan hadirin hadirat adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kelak pada yaumul qiyamah nanti kita benar-benar diampuni umatnya, sehingga kita baginda Rasulullah berkenan mengajak kita masuk surga Allah dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara Maulid Nabi, anak-anak santri memeriahkan dengan musyabaqah, di antaranya jenis lomba dari tartil Quran, kemudian jenis lomba adzan, lomba tahfidz juz 30, dan lomba doa harian serta doa bacaan dalam sholat. Kami akan membacakan pemenang-pemenang juara lomba. Santri berarti Pondok Pesantren Al-Amin Tabanan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah atau 2022. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat, akhlakmu yang sungguh memikat, contoh buat seluruh umat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kebaikan yang kau seru, mulianya pengorbananmu. Kebaikan yang kau seru, biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ajma'in. Amma ba'd. Yang kami taati dan kami takdimi para alim ulama dan para ustadz-ustadzah. Yang kami hormati para pembina Yayasan Al-Amin Tabanan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Amin Tabanan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bidang Keagamaan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bidang Pendidikan. Yang kami hormati Ketua Takmir Mushola Al-Amin Tabanan. Yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Al-Amin Tabanan. Yang kami hormati Bapak Ibu Hadirin hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang pembawa risalah suci kekasih ilahi berilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hakikat cinta kepada Rabbul Izzah. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk itu izinkanlah kami untuk memandu acara pada Maulid Nabi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya yang bersaudara sekalian, jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirahmati Allah, bersyukur malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Dan semoga keberkahan ini selalu membersamai kita. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mengadakan acara Maulid. Alhamdulillah, ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, walaupun diadakan dengan sederhana, tapi semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu semoga kita bisa mensolidkan dari Rasulullah, melaksanakan semua ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di yaumul akhir kita semua layak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW.
sampaikan bahwa tadi yang bertugas ini adalah santri-santri dari Pondok Yayasan Pesantren Al-Amin. Perlu kami sampaikan bahwa Yayasan Al-Amin sudah merintis pondok pesantren dan alhamdulillah ini menginjak tahun yang kedua. Di tahun yang kedua tempatnya di sebelah musola ini. Tempat di musola ini kalau sebelumnya kita kontrak. Nah, karena yang punya rumah sudah pindah ke Jawa, akhirnya harus dibeli. Dan terpaksa karena santrinya sudah ada, pondoknya sudah jalan. Bismillah, Yayasan Al-Amin membentuk panitia dan bismillah itu kita beli. Alhamdulillah kita beli, tapi belum dibayar. Dananya, dananya nanti kita bahas dananya. Bapak-bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah ada lomba-lomba ya. Momen Maulid ini sebetulnya memang baiknya, bagusnya diadakan lomba-lomba. Nah untuk anak-anak, ya lomba-lomba seperti tadi lah. Nah untuk kita yang udah gede udah dua, ya lombanya Fastabiqul Khairat. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan nanti akan dibahas oleh Ustaz, karena saya hanyalah seorang pedagang, bukan Ustaz. Tapi walaupun demikian, mohon izin, saya mungkin akan menyampaikan ada sebuah penawaran investasi ini. Yang datangnya bagus, investasi ini yang menawarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menawarkan. Ada di surat As-Sadd ya, kalau tidak salah, ayat 78. Mohon izin dirawat kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallahirrahmanirrahim. Karena saya pedagang, di ayat ini berbicara tentang dagang, tentang perniagaan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah perdagangan atau sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari adab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu. Itulah yang terbaik jika kamu Subhanallahirrahmanirrahim. Nah, dalam kesempatan ini ada sebuah investasi, kesempatan bagus, yaitu pengadaan asrama pondok santri ini ditawarkan kepada seluruh jamaah untuk mari silahkan sama-sama berinvestasi. Nanti bentuknya boleh berupa wakaf atau infak, bisa transfer, silakan hubungi rupiah. Karena bagusnya investasi ini, waktu dalam rapat saya mengusulkan investasi ini tawarkan aja dulu ke orang dalam, jangan jauh-jauh dulu. Nanti kalau orang dalam tidak mau, ya orang luar, bukan orang luar tidak boleh. Tapi ini saking bagus investasi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena di investasi ini, asrama santri ini belajar anak-anak kita, insya Allah nanti akan membentuk generasi-generasi yang ini. Monggo sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang mau berinvestasi, yang mau berniaga dengan Allah, silakan ambil wakaf, sertifikat wakafnya atau transfer langsung ke panitia. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf alhamdulillah tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga momen Maulid ini bisa kita jadikan untuk ikut lomba Fastabiqul Khairat, nanti akan dibahas besok. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حضرات المحترمين para hadir, para ulama, wabil khusus yang kami hormati segenap jajaran pembina Yayasan Alami Tabanan, segenap jajaran pengawas Yayasan Alami Tabanan, Ketua Umum Yayasan Alami Tabanan beserta jajarannya yang saya hormati, dan yang kami muliakan para jamaah pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di malam Jumat. Dulu itu guyonannya malam Jumat itu sunnah Rasul. Saya nggak paham sunnah Rasulnya itu yang mana, karena banyak sunnah Rasul dilakukan di malam Jumat. Jangan konotasinya cuma hanya yang seneng-seneng aja, semuanya. Makanya pada malam hari ini istimewa, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah Indallah. Jadi menurut Allah, rajanya hari itu adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Wa huwa a'zamu min Yaumil Fitri wan Nahar. Malam Jumat itu lebih agung daripada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya berarti kalau kita di malam hari ini adalah malam paling agung, kita juga akan membahas orang yang paling agung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bisa malam Jumat itu monggo, apapun yang kita lakukan fastabiqul khairatnya ini istimewanya dia di yaumil Jumat. Tapi jangan dikhususkan, nanti kalau umpamanya mau sedekah khusus Jumat, mau ngasih bungkus khusus Jumatan. Jadi sholat zuhur enggak, coba sekali-kali nasi bungkus khusus sholat zuhur. Oh, rame masjidnya. Kalau Jumat itu sudah rame, Pak. Enggak usah dikasih nasi bungkus, sudah rame. Yang enggak rame ini yang harus dikasih nasi bungkus dulu. Apa saja itu? Subuh. Sepakat ibu-ibu ngasih nasi bungkus ke yang jamaah sholat subuh. Nah, lek bendino set bangkrut. Nasi bungkus jadi bahan. Malam Jumat, hari Jumat, monggo kita lakukan amalia karena istimewanya malam Jumat atau hari Jumat itu berbeda. Kalau jenengan sholat jamaah di hari Jumat itu pahalanya berbeda dengan sholat di luar hari Jumat. Makanya Rasulullah SAW mengajak kepada kita,
Ayo, satu, baca surat Al-Kahfi. Panjang Ustaz. Ya nek iso Yasinan. Yasin. Oleh Yasin kan enak, bisa coba Yasin lagi. Kalau surat Kahfi lumayan tuh. Tapi yang penting baca Quran. Kalau Yasin itu kan qalbul Quran. Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Hatinya Al-Quran. Monggo baca Yasin. Apalagi sunnahnya Jumat, yaitu aktsiru alayya minas sholati yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah. Berbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ngebahas orang yang paling agung. Ngapunten, mohon maaf, tidak ada orang seagung Rasulullah. Tingkatannya begini Bapak Ibu. Di dalam kitab itu kekuatan seseorang, ya kekuatan seseorang itu berbeda-beda. Nabi dengan kita itu kekuatannya berbeda. Di dalam kitab itu dikatakan kekuatan orang biasa dengan kekuatan Nabi itu 40 kali lebih kuat para Nabi. Jadi memang mentalnya, tubuhnya, semuanya lebih kuat. Makanya jangan heran kalau para nabi itu lebih kuat. Lebih kuat. Kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya. Dan yang paling kuat nabi dan rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tahu sebanyak 124.000 nabi. Rasul 313 rasul. Semuanya itu bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia, tidak ada. Jangankan kita, Nabi saja minta ketemu sama Allah. Nabi Musa minta ketemu sama Allah. Ya Allah, tampakkan zat Engkau kepada kami. Jawabannya Allah, tidak akan mampu Musa, tidak akan mampu. Dipaksa sama Nabi Musa. Ya Allah, saya minta, ya Allah. Minta ketika itu, ya sudah. Kalau kamu mau ketemu sama saya, kamu datang ke Gunung Tursina. Tapi jangan kamu lihat cahayanya, tapi lihat gunungnya. Dilihat gunungnya, lihat gunungnya. Nanti cahayanya muncul di balik gunung itu. Ketika Nabi Musa sudah naik ke Gunung Tursina, Allah cuma membuka satu hijab, Pak. Allah itu ada ribuan hijab. Allah cuma buka satu hijab cahaya. Itu gunung hancur. Nabi Musa pingsan. Siapalah kita kalau kita mau langsung kepada Allah? Tidak bisa. Dan satu-satunya orang yang mampu ketemu sama Allah itu adalah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril saja tidak bisa, tidak akan mampu. Makanya kalau umpamanya kita mau usul, mau dekat sama Allah, pakai Rasulullah. Itu sudah prosedural, itu sudah SOP-nya. Jenengan kalau umpamanya saya mau langsung sama Allah, zikir, tidak bisa. SOP-nya bukan begitu. SOP-nya harus Rasulullah. Dekatkan kita kepada Rasulullah. Caranya perbanyak baca sholawat. Banyak sholawat. Berapa kali? Kalau berapa kali ini lihat sholawatnya, Pak. Kalau jenengan sholawatnya nariyah, Pak, agak panjang. Baca 11 kali lumayan. Lumayan. Apalagi Pak, sholawat yang panjang-panjang. Sholawat tibil qulub, panjang. Mau yang pendek ringkes, itu sallallahu ala Muhammad. Yang ringkes, ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Romo Yai Muhammad Yusuf
Khudori, pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang, itu mengatakan induk dari sholawat itu sebenarnya ada pada kalimat Sallallahu ala Muhammad. Beliau diwasiati oleh Romo Yainya baca Sallallahu ala Muhammad ini 1000 kali. 1000 kali, Pak. Kenapa harus 1000 kali? Lam yamut hatta yara maq'ada fil jannah. Orang yang baca sholawat 1000 kali, maka dia tidak akan mati sebelum ia tahu kedudukannya di surga. Sholawat Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umpamanya 1000 jangan dibaca kayak qasidah, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. 1. Sallallahu, ya subuh belum selesai, Pak. Kalau begitu agak dipercepat Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dipercepat kira-kira ya 10 menitan. 10 menitan. Ini kata Romo Yai, kalau Sallallahu alaihi Muhammad ini baca 1000 kali secara istiqomah, orang yang nggak punya uang, maka sholawat ini akan menjelma menjadi sholawat uang. Enak kan, Pak? Jadi kantongnya nggak pernah kosong dari uang. Tapi istiqomahnya selalu. Kalau umpamanya sholawat ini dibaca 1000 istiqomah, ketika dia sakit maka dia akan menjelma menjadi sholawat obat. Kalau umpamanya orang yang belum punya jodoh, maka menjadi sholawat jodoh. Itu istimewanya sholawat. Makanya ayo, kita sudah punya hari malam Jumat yang agung, kita punya Nabi yang agung, dan kita kuntum khairu ummah, kita ini sebaik-baik umat. Makanya jangan pernah kita menyakiti orang lain. Rasulullah sudah menyampaikan, ummati ummatum marhumah, umatku itu umat yang disayang Allah. Loh, kalau sudah disayang Allah, jangan menyakiti umatnya, Pak. Insya Allah akan dibalas oleh Allah. Ini sudah apa? Kayak memang sudah karena Rasulullah yang disayang, sak umatnya juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat marhumah, jadi umat yang dikasihi. Makanya Nabi Adam itu pernah di dalam kitab Nasoihul Ibad itu heran membandingkan diri Nabi Adam dengan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam di dalam kitab Nasoihul Ibad itu mengatakan begini, saya heran kepada umatnya Nabi Muhammad membandingkan dengan dirinya. 1, saya melakukan dosa 1 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima tobatnya itu di Mekah. Dosanya di surga, diterimanya di Mekah, dan itu 40 tahun. 40 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa di alamin dan bertaubat di alamin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunggu di Mekah. Oh, kalau di Mekah nanti kasihan. Ya yang kaya enak aja, Pak, pergi langsung ke Mekah, tobat, selesai, balik. Loh, kalau kayak kita, Pak, ya kayak kita mau ke umroh, kemana, Pak? Ke Jeddah. Oh, jauh, Pak. Jeddah bisa jadi, gitu ya. Itu, Pak. Subhanallah. Jenengan melakukan dosa di jalan raya. Setelah itu jenengan sholat, masuk ke masjid, bertobat kepada Allah, istighfar 100, hapus dosanya. Hapus dosanya. Luar biasa. Nabi Adam belum, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nyari Ibu Hawa. Ibu Hawa itu turun di Mekah, sedangkan Nabi Adam itu turun di India. Zaman dulu, Pak, tidak ada lampu. Sekarang kan ada lampu. Dulu kalau gelap sudah menakutkan. Kalau malam sudah menakutkan. Kecuali kalau purnama. Itu yang pertama.
Nabi Adam heran, saya berdosa tapi tobatnya bisa diterima di Mekah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad berdosa di mana saja, bisa bertobat di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, saya heran kepada umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa. Saya melakukan dosa itu dipisah oleh Allah dengan istri saya. Dengan istri dipisah, Pak, India dan di Mekah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa tetap bersanding dengan istrinya. Subhanallah. Jangan berdosa di mana saja, ketika pulang masih ditunggu sama istrinya. Masih ditunggu sama istrinya. Kalau Nabi Adam tidak pisah. Itu yang kedua. Yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad saya heran. Saya melakukan dosa dalam keadaan berpakaian. Nabi Adam mengatakan, saya melakukan dosa dengan berpakaian. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa kadang ada yang tidak berpakaian, tapi tetap dikasih pakaian. Kalau saya dalam keadaan berpakaian, tapi setelah itu langsung ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan yang melakukan dosa pernah ditelanjangi oleh Allah? Tidak pernah. Ayo coba umpamanya melakukan dosa, ibu-ibu atau apa kan, di jalan dilihat langsung telanjang, tidak ada. Nabi Adam langsung. Subhanallah. Itu bedanya dengan kita. Apalagi yang keempat. Ini yang keempat. Nabi Adam itu melakukan dosa di dalam surga, lalu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa di luar surga, kalau tobat dia dimasukkan ke dalam surga. Bedanya Nabi Adam melakukan dosa di surga, sedangkan umatnya Nabi Muhammad melakukan di luar surga. Kalau Nabi Adam keluar, kalau kita masuk, Pak. Masuk. Makanya ya Allah, sejat atau sedosa-dosanya umatnya Nabi Muhammad, jangan pernah, Pak, karena memang sudah dicintai. Allah itu mencintai jenengan itu, Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, melalui banyak hal. Satu, kalau jenengan berdosa terus, maka di akhir hayat jenengan akan dikasih sakit, dan sakit itulah yang menebus dosanya. Jadi seolah-olah Allah itu tidak ingin umatnya Nabi Muhammad itu berdosa ketika sudah wafat. Itu inginnya inginnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang kadang umatnya Nabi Muhammad itu ada, Pak, yang masuk neraka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, mohon maaf, pernah bersujud 3 hari 3 malam. Ini sayangnya Rasulullah kepada umatnya, Pak. Rasulullah pernah bersujud 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa di neraka itu ada umatmu yang masuk neraka, Muhammad. Nabi Muhammad langsung pingsan. Setelah pingsan, dibiarkan oleh malaikat Jibril ditaruh di kamarnya. Setelah siuman tidak ada orang, Rasulullah langsung tersungkur sujud. Sujud yang lama, sujud yang lama, kecuali azan. Ketika sudah azan, Nabi Muhammad bangun untuk ngimami sholat. Setelah sholat, masuk lagi, sujud lagi. Sujud lagi yang lama, sampai 3 hari 3 malam. Sahabat Abu Bakar melihat kejadian itu, pingin bertamu, tidak diterima oleh Rasulullah. Jadi sahabat Abu Bakar, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, ketika bertamu assalamualaikum 3 kali, tidak ada jawaban pulang, Pak. Umar bin Khattab mau bertamu, tidak ada jawaban pulang. Yang bisa menggugah, yang bisa bertanya itu adalah Siti Fatimah, putri Rasulullah. Ketika ditanya, Abah, kenapa engkau sujud sampai wajahnya kelihatan pucat karena tidak makan? Apa jawabannya Rasulullah? Saya sedih karena ada umatku yang masuk neraka. Makanya saya minta kepada Allah untuk jangan sampai ada yang masuk neraka. Itu saking sayangnya
Rasulullah SAW. Makanya sahabat Abu Bakar, ibu-ibu yang saya hormati, sahabat Abu Bakar pernah jalan-jalan dengan Rasulullah SAW. Ketika jalan-jalan, sahabat Abu Bakar dan Rasulullah berdialog, ketemu sama ibu-ibu yang gendong bayi. Rasulullah bilang kepada sahabat Abu Bakar, saya mau nanya sama kamu. Kalau seandainya saya itu mengobarkan api, lalu anaknya itu saya ambil untuk saya lemparkan ke dalam api itu, apa perasaan ibunya? Pertanyaannya gitu. Jadi bagaimana perasaan ibu ketika tahu anaknya itu dilemparkan ke dalam api neraka? Jangankan dilemparkan ke dalam api, Jangankan dilemparkan ke dalam api. Anak sakit itu seorang ibu, ia sakit juga. Ini bedanya ibu sama bapak. Kalau melihat anaknya sakit, ibunya ikut sakit. Bapaknya sakit juga. Turun. Ya ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Oh, udah. Itu ibu kasih sayangnya lebih daripada seorang ayah. Itu mengatakan begini, Abu Bakar, kalau nggak bisa WA baik, nggak usah WA. Kalau dulu ngomong, Pak, kalau dulu berkata, kalau dulu berbicara, sekarang bisa HP. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Ini akhlak, diam, luar biasa. Anak Rasulullah, makanya billah wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Yang kedua, akhlak yang kedua. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang kecuali saudaranya ia cintai melebihi dirinya sendiri. Subhanallah. Monggo saudaranya, ya kita bersaudara semua. Jangan sampai saling menyakiti. Okay. Siapapun itu. Kalau enggak maka bahaya nanti. Warning. Pak, ngapunten mohon maaf. Yang enggak terima itu Rasulullah, Pak. Jenengan menyakiti umatnya Rasulullah, yang enggak terima itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat saya itu umat yang saya cintai, bukan yang saya terbengkalai, tidak. Itu umatnya Rasulullah. Yang ketiga, akhlak yang ketiga. Ya inti akhlak. Jadi satu, diam. Dua, cinta, mencintai seseorang. Tiga, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam yang terbaik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalkan. Tapi sekarang ini repot, Pak. Kalau tidak manfaat ya sudah delok HP. Sing delok HP. Warung sepi sing delok HP. Lain dulu, Pak, warung sepi militan, Pak. Maca Quran. Saiki warung sepi HP. Nunggu orang. Ya dulu militan, Pak. Dulu. Sekarang sudah serba HP, serba canggih. Ya. Dan yang terakhir, akhlak yang terakhir ini yang paling luar biasa dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan akhlak Ibnu Hajar mengatakan bahwa inti dari akhlak itu adalah la taghdab, jangan marah. Ini ojo gampang emosi. Dua, jangan gampang marah. Kalau marah jangan lama-lama. Dua, Pak. Jadi jangan marah. Ini la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu adalah surga. Makanya wajah surga itu adalah bastul wajih. Wajahnya ceria, Pak. Walaupun punya utang banyak, wajahnya senyum ceria gitu, Pak. Enggak ada wajah susah sama sekali. Punya utang banyak ya ceria. Ya. Kesusahan ceria, Pak. Pokoknya senyum, Pak. Depan orang senyum aja.
Jenengan ndak ya punya nikmat kemrut ditempuhno alise wong. Bun dino ketemu kok tempuh alise, kapan ceriae wong iki. Makanya bahagia, wajib bahagia, Pak. Wajib bahagia. Nggih. Karena kata Rasulullah itu, khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah alladzina idza asa'u astaghfaru. Ketika dia berdosa, dia meminta ampun. Jadi sebaik-baik umatku itu kalau berdosa istighfar. Istighfar. Jangan menganggap bahwa yang terbaik itu adalah yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak. Jenengan akan pasti melakukan dosa. Pasti melakukan dosa. Ya, pasti melakukan dosa. Itu yang pertama, sebaik-baik umatku adalah ketika melakukan dosa istighfar. Wa idza asanus tas syaru. Ketika dia melakukan kebaikan, dia bahagia. Jenengan habis sholat Jumat bahagia senang, habis jamaah bahagia senang, habis pengajian bahagia senang. Enggak habis pengajian merenung, habis tahlilan merenung, waduh udah enak. Terus bahagia aja Pak, bahagia. Terus bahagia. Gak usah dipikir Pak, terus bahagia aja. Ya. Karena kalau umpamanya kita bahagia itu menunjukkan bahwa Allah itu maha pemurah, baik kepada kita. Kalau umpamanya dengan merenung saja, itu seolah-olah Allah itu tidak pernah ngasih jenengan nikmat, Pak. Merenung saja. Dan umat yang terbaik bagi Rasulullah, katanya Rasulullah, idza safaru, ketika bepergian itu, ini yang riwayat dari Tabrani dari sahabat Jabir. Ketika umatku safar bepergian, dia itu qasr, jadi meringkas, qasru wa afqal, jadi meringkas sholatnya dan membatalkan puasanya. Jadi kalau umpamanya mau mudik, batal puasanya. Tapi mudiknya mudik jauh Pak, ada mudik cuma Banyuwangi langsung mosok gak poso ke omah ya, rokokan di jalan pas puasa itu Pak, nggak boleh Pak. Kalau jenengan umpamanya ya nggak berpuasa ya harus sembunyi, dan itu di awal. Terus di jalan nggak boleh kita Pak, karena hari ini adalah hari semuanya orang berpuasa. Dengan rokok di kapal, rokokan, mobil, ditakoni, kenapa kamu rokokan sama mobil? Lagi bepergian. Ketika ditanya, berpergian kemana? Di Banyuwangi. Ya Allah, Tabanan Banyuwangi membatalkan puasa. Ya, tapi kalau umpamanya fisiknya nggak kuat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Fastabiqul Khairat ini tetap, ya kita tetap semangat Pak. Ya, godaan kita itu di zaman akhir ini adalah banyak. Makanya jangan heran kalau umpamanya orang itu sudah mulai malesan beribadah karena lebih banyak godaannya. Makanya sekarang itu malah tidur itu menjadi solusi bagi seseorang untuk meninggalkan maksiat. Kalau terus tunggu wae bendina, ya coba megawe Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Allah wa iyyakum wa a'udzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u ni'amahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam Allahumma la tu'isarata fid wa dunya wal akhirah Allahumma aqrabal khair Allahumma aqrabal rizq Allahumma aqrabal barakah Allahumma aqrabal salam bi rahmatika ya arhamar rahimin
اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أموالنا وسلم كرامتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين خصوصا من مؤسسة الأمين خصوصا بلدان الإندونيسيا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.